Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Saras Indarasi dari kelas 11.5. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlawanan Rakyat Kalimantan pada Masa Pendudukan Jepang. Materi ini penting untuk kita pelajari karena menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia tetap berjuang melawan penjajahan, meskipun berada dalam kondisi yang sangat sulit. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat berat, termasuk rakyat yang tinggal di wilayah Kalimantan. Jepang menerapkan perintah militer yang bersifat keras dan memaksa. Rakyat tidak memiliki kebebasan dan harus selalu mengikuti perintah tentara Jepang. Siapapun yang melanggar akan dapat hukuman yang berat. Selain itu, Jepang juga sering bertindak secara sewenang-wenang terhadap rakyat. Banyak hasil bumi yang dirampas untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat juga dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, bahkan sering mendapat perlakuan kasar. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat Kalimantan menjadi semakin menderita dan penuh tekanan. Akibat perlakuan Jepang yang tidak manusiawi tersebut, muncul perlawanan dari rakyat Kalimantan. Rakyat yang tidak ingin terus hidup dalam penindasan dan penderitaan. Walaupun mereka sadar bahwa Jepang memiliki kekuatan militer yang jauh lebih kuat. Rakyat Kalimantan tetap berani melakukan perlawanan sebagai bentuk perjuangan dan rasa cinta terhadap tanah air. Perlawanan rakyat Kalimantan pada masa pendudukan Jepang yang dipimpin oleh tokoh bernama Pangsuma. Pangsuma dikenal sebagai pimpinan yang berani dan memiliki semangat juang yang tinggi. Ia berhasil menggerakkan rakyat untuk melawan penjajahan Jepang, meskipun dengan keterbatasan senjata dan perlengkapan. Dalam melawan Jepang, Pangsuma dan rakyat Kalimantan menggunakan strategi perang yang bernama gerilya. Perang gerilya adalah cara berperang dengan melakukan serangan secara tiba-tiba, kemudian menghilang dan berpindah tempat. Strategi ini sangat cocok digunakan di wilayah Kalimantan yang memiliki hutan lebat dan medan yang sulit dilalui. Dengan perang gerilya, pasukan perlawanan tidak harus menghadapi tentara secara langsung dalam jumlah besar. Mereka memanfaatkan alam sebagai perlindungan dan tempat persembunyian. Selain itu, rakyat setempat juga ikut membantu para pejuang dengan memberikan makanan, informasi, dan tempat berlindung. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang kuat antara pemimpin perlawanan dan masyarakat. Pada awalnya, perlawanan gerilya ini cukup merepotkan pihak Jepang. Tentara Jepang merasa kewalahan karena sulit menemukan posisi pasukan Pangsuma. Serangan-serangan kecil yang dilakukan secara terus-menerus membuat Jepang tidak merasa aman sepenuhnya di wilayah Kalimantan. Namun, karena merasa sulit menghadapi perlawanan rakyat Kalimantan, Jepang kemudian mengubah taktiknya. Jika sebelumnya Jepang lebih mengandalkan kekuatan militer, kali ini Jepang menggunakan cara yang lebih licik, yaitu mengirimkan mata-mata. Mata-mata ini bertugas untuk menyusup ke tengah-tengah masyarakat dan mencari informasi tentang para pejuang. Akibat adanya mata-mata tersebut, banyak pengikut Pangsuma yang akhirnya tertangkap oleh Jepang. Bahkan sebagian dari mereka ada yang dibunuh. Penangkapan ini membuat kekuatan perlawanan rakyat Kalimantan menjadi semakin lemah. Rasa takut mulai menyebar di kalangan masyarakat karena ancaman dan kekerasan dari Jepang semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, perlawanan rakyat Kalimantan pun semakin berkurang. Banyak pejuang yang tertangkap dan jaringan perlawanan mulai terpecah. Meskipun begitu, semangat perlawanan rakyat Kalimantan tidak benar-benar hilang. Perjuangan mereka menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak pernah rela dijajah, termasuk oleh Jepang. Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran perjuangan melawan penjajah tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan,
Perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma menunjukkan keberanian dalam mempertahankan harga diri dan kebebasan, meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Sebagai kesimpulan, perlawanan rakyat Kalimantan terjadi karena perlakuan Jepang yang semena-mena dan penuh kekerasan. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangsuma dengan menggunakan strategi perang gerilya. Walaupun akhirnya melemah akibat taktik mata-mata Jepang, perlawanan ini tetap memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari saya mengenal perlawanan rakyat Kalimantan pada masa pendudukan Jepang. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.